Al-Fatihah. A'udzubillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjut sampai. Ya, lanjut dulu. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, an-nasihatu, sesungguhnya nasihat sahlatun sangatlah mudah. Wal muskil, akan tetapi perkara yang muskil, yang susah, qabuluha, yaitu menerima nasihat, li'annaha, karena sesungguhnya nasihat bimadakil tabi'il hawa, mengikuti perasaan hawa nafsu, murratun, yang terasa pahit, idil manahiyai, ketika perkara yang dilarang di dalam agama mahbubun, lebih disukai, fi qulubihim, di hati-hati mereka, wal khususi, dan beda halnya, liman bagi ikhwana, liman bagi orang, karena adanya orang talibal ilmi, mencari ilmi, ar-rasimi, yang berupa zahiriyah, wa mustaghilan, dan menyebut min fadlin nafsi, menyibukkan diri, min fadlin nafsi, di dalam pengembangan dirinya, wa nakibid dunia, dan mencari ilmu tentang ilmu-ilmu dunia. Fa innahu, maka sesungguhnya talibul ilm yahsabu annal ilma, sesungguhnya ilm al-mujarrada, yang mencari, seseorang mencari ilmu tanpa mengamalkannya, lahu, bagi seorang talib, sayukunu, maka baginya ilmu tersebut, najatuhu, sebagai pelampung bagi dirinya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali mengatakan, apabila seseorang niku mencari ilmu hanya untuk dirinya sendiri, untuk mengembangkan diri sendiri, ataulah dia mencari ilmu perkara ilmu-ilmu dunia, seakan-akan ilmu dia itu seperti mana pelampung. Wa qala suhu, dan penyelamat hanya untuk dirinya. Jadi ilmunya itu tidak bermanfaat. Ilmunya hanya sebatas bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Wa annahu, lan teman satune kelakuan iku mustaqinin, orang yang merasa cukup. Anil amali, dari amal, wahada, dan pendapat ini pendapat yang mengatakan hanya cukup belajar ilmu tanpa mengamalkan. Wahada, dan pendapat ini i'tiqadul falasifati, itulah keyakinan orang-orang ahli filsafah. Subhanallahul azim, la ya'lamu, tidak mengetahui, hadal gururu, orang-orang yang tertipu dalam masalah ini, dalam masalah pentingnya mencari ilmu kemudian diamalkan. Banyak yang tertipu. Annahu, sesungguhnya orang, hina hasola, ketika mendapatkan ilma, mendapatkan ilmu, idalam ya'mal, kemudian dia tidak mengamalkannya, bihi, terhadap ilmu tersebut, yakunu, maka suatu saat ilmu yang
didapatkan kemudian tidak diamalkan, hujjatun alaihi akada, akan menjadi hujah, malah menjadi bumerang bagi dirinya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman-Nya, dawuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi utai paling banget yang menuso adaban yang azaban adab yaumul kiamati yang dalam dino kiamat. Alimun, yaitu orang yang alim, maknanya orang yang mau belajar ilmu kemudian dia paham suatu ilmu, la yanfa'uhullahu, yang Allah tidak memberikan kemanfaatan terhadap ilmunya, bi ilmihi, kelawan ilmu nesiman. Karena kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, paling beratnya azab pada hari kiamat bagi seorang yang Allah titipkan ilmu kepada dia, Allah berikan ilmu, Allah berikan ilmu kepada dia, kemudian dia tidak mau mengamalkannya. Itu orang yang paling berat azabnya. Waruya, dan diriwayatkan anal Junaidah, sesungguhnya Imam Junaid, qaddasallahu sirrahu, semoga Allah mensucikan dirinya, ruya, diperlihatkan fil manami, di suatu malam, dimimpi pada mauti, selepas wafatnya Imam Junaid, kila, ditanya, dan takut-takutlah Umar Imam Junaid, mal khairu ya Abul Qasim, mal khairu utawi kebaikan apa ya Abu Qasim, wahai Abu Qasim yang engkau peroleh. Qala maka ngendika sinten Imam Junaid, tahat tilkal ibarah wa faniyat tilkal isyarah. Tahat, hilang apa tilkal ibaratu, ikilah pahalaku. Wa faniyat, lan hilang apa tilkal isyaratu, lan apa tilkal isyaratu pahalaku. Wa manafa'ana, lan ora ngaweh manfaat sapa ingsun ing ingsun apa illa rukaiatun, kejaba rong rakaat, rokakna kang nglakoni roka salat sapa kita ha ing salat fi jawfil laili, ing dalam tengah-tengahe wengi. Jadi diceritakan ada seorang ulama namanya Syekh Junaid. Beliau wafat, kemudian ada seseorang yang bermimpi ketemu beliau. Maka seseorang ini bertanya kepada Syekh Junaid, mal khabaru ya Aba Junaid, kebaikan apa yang engkau peroleh wahai Abu Junaid, Abul Qasim, wahai Abu Qasim, Abu Junaid. Karena dikatakan semasa hidupnya Syekh Junaid ini beliau memiliki banyak santri. Kata santri ini banyak santri, orang pinter, alim, ulama, kemudian ibadahnya pun semangat. Ditanya kebaikan apa yang engkau peroleh selepas wafat, asbab engkau ketika hidup, kata beramal niki wahai Abu Qasim, Abu Junaid. Qala, maka Imam Junaid mengatakan, tohat tilkal ibarah wa faniyat tilkal isyarah. Halah, semua amalan saya yang telah saya kerjakan semasa hidup saya itu telah hilang kebaikannya. Wa man nafa'ana illa ruka'aitun roka'na fi jawfil laili. Hanyalah memberi manfaat kepada saya ketika selepas saya mati, kecuali 2 rakaat sholatnya saya ketika tengah malam. Maknanya nopo niki? Maknanya yaitu kita niku mboten ngertos mana pahala, mana amalan yang diterima oleh Allah. Apakah sholat kita sudah diterima? Mboten
Mboten ngertos. Apakah poso kita niki sudah diterima? Mboten ngertos. Apakah bacaan Al-Qur'an, salat tarawih kita, wiridan kita niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mboten ngertos. Maka bagaimana pandangan seorang hamba yang menghamba 100% kepada Allah? Pandangannya bagaimana? Pandangannya kita selalu berpandangan pasti dan pasti diterima oleh Allah. Jadi kita amal husnudzon, insya Allah diterima oleh Allah. Entah apakah diterima atau boten, itu niku terserah Gusti Allah. Ayyuhal waladu wahai anakku, la takun ojo minal amali, ojo minal amali saking piro-piro amal, muflisan wong kang bangkrut, iku muflisan wong kang bangkrut, wala minal ahwalilan ojo saking piro-piro tingkah, iku kholian sepi. Janganlah, kata Imam Ghazali, beliau mengatakan menasihati, janganlah kamu seperti orang yang bangkrut di dalam amal. Janganlah kamu seperti orang yang bangkrut di dalam amal. Sebelum amal kok ngerasa kamu alah pasti gak diterima, alah pasti boten diterima, alah paling sia-sia pula amal, boten. Jangan seperti itu. Wala minal ahwali hiyalan, dan janganlah kamu bertingkah kholian seperti orang yang sepi. Maknanya apa? Diam saja tidak mau amal. Watayakon, dan berprinsiplah, berkeyakinanlah, annal ilma, sesungguhnya ilmu al-mujarroda yang tidak diamalkan, la yahudu bil yadi, ilmu yang diperoleh kemudian tidak diamalkan, layak hudu, tidak akan bisa melindungi dirinya bil yadi, dengan kekuasaan Allah, tidak ketika hari kiamat. Ilmu yang bisa melindungi diri kita dunia akhirat itu ilmu nopo? Ilmu yang kita amalaken. Walaupun kita punya 1000 ilmu, 1000 kitab sudah kita baca, 100 tahun kita ngaji, mondok, tapi kok boten diamalaken, maka ilmu yang kita belajar niku boten saged ngelindungi diri kita. Kita ngertos ilmune sholat, ngertos ilmune baca Quran, tapi kok boten diamalkan, boten sholat, boten maca Quran, maka boten bisa ilmu, boten saged ngelindungi diri kita. Maka kita tidak memperoleh pahalanya sholat, tidak memperoleh pahalanya baca Al-Qur'an. Misaluhu, tawi perumpamaane orang yang mencari ilmu kemudian tidak diamalkan. Jadi memperoleh, mendapatkan ilmu, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Laukana lamun ono sapa man ala rajulin ing atase wong lanang fi bariyatin ing dalem hutan, asyaratu asyafin, ia membawa 10 pedang, hindiyatin yang berasal dari Hindi, dikatakan pedang Hindi, pedang yang tajam, ma'a aslihatin, beserta peralatan perang ukhra yang lain. Wa kana lan ono sapa ar-rajul wong lanang sujaan, orang yang berada di tengah hutan membawa 10 pedang beserta senjatanya, perisai, armor. Wa kana rajulu, dia sujaan, pemberani, wa ahla harben, dan orang yang ahli berperang. Fahamala alaihi asadun, fahamala, kemudian menyerang alaihi, kepada orang yang pemberani tersebut, asadun, seorang harimau, adimun yang besar,
muhibun yang menakutkan. Fama dhannuka maka apa, fama mongko tawi apa iku dhannuka persangkaanmu, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang laki-laki yang pemberani sing jago berperang dan beton apa senjata pedang niku 10 pedang, bawa pedang 10 beserta armor ya. Jadi di tengah hutan bersenjataan lengkap, pendekar diserang kalih harimau. Bagaimana pendapatmu? Niki menang sinten? Menang harimau nih, mau napa menang laki-laki nih niki? Menang siapa? Harimau nih. Langgar pedang. Tapi kan ngelawan napa? Wong sing kuat niku. Maka dijawab, hal tadfa'u al aslihatahu hal tadfa'u, apakah nolak, apakah bisa melawan al aslihata senjata-senjata tadi, syarrohu keburukan kebuasannya singa tersebut. Apakah senjata yang dibawa seseorang itu bisa menolak ganasnya serangan harimau itu? Bila stikmaliha dengan tanpa menggunakan pedang itu, audur biha atau tanpa memukul-mukul pedang itu. Wa minal ma'lumi, dan termasuk yang telah kita ketahui, apabila seseorang diserang harimau di tengah hutan, walaupun membawa senjata, tapi kok senjatanya boten digerak nih, boten di damel nyerang si harimau tersebut, yo tetap kalah. Gini apa boten? Gini. Tapi kok orang ini kok gada senjata, contohnya tembak ya. Kalau zaman sekarang tembak, tembak. Tapi kok tembak ini ditembakaken ten macan singo sing nyerang kita niki, singone mati, akhirnya sing menang ya kita. Niku perumpamaane tiyang engkang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada dirinya, apakah ia mengamalkan atau tidak. Kalau ilmu ini kita sudah bawa ilmu, kita sudah membawa ilmu. Contoh ilmunya sholat yang gampang aja, ilmunya puasa, ilmunya baca Al-Quran. Nah, menangnya kita nih setiap hari 24 jam itu berperang dengan yang namanya waktu, berperang dengan namanya waktu. Apakah waktu niki bisa menang nopo mboten ya tergantung diri kita niki. Kita sudah punya bekal, punya senjata yaitu ilmu. Maukah kita menggerak-gerakkan, menggunakan ilmu kita untuk melawan waktu ini ataupun tidak? Kalau kita gunakan ilmu berarti kita menang. Kalau bukan kita gunakan berarti kita kalah. La ilaha illallah. Maka pentingnya kita punya ilmu yang harus kita gunakan. Wakada, dan begitu juga contoh, lau qara'a, apabila membaca rajulun seseorang laki-laki, mi'ata alfi masailatin, apabila seorang laki-laki, kita contohkan siapa ini namanya? Khalil. Khalil nah. Rasid. Lau qara'a rajulun, apabila Rasid membaca mi'ata alfi masailatin, 100.000 permasalahan. 100.000 permasalahan. Wah, pinter berarti di Rasid ini. Ilmiyatin, yang berbangsa ilmiah, masalatin ilmiyatin, permasalahan ilmiah, ilmu agama. Wa ta'allamuha, dan Rasid belajar ilmu. Walam ya'mal biha, akan tetapi si Rasid ini tidak mengamalkan ilmunya. Lam tufiduhu, maka Rasid tidak mendapatkan faedah dari belajarnya membaca 100.000
masalah ilmiah illa bil amali kecuali rosid mengamalkannya. Wa misluhu aidan dan misalnya permisalan contoh yang lain ilmu bil mujarrad tanpa diamalkan. Laukana lamun ono lirojulin marmong lanang opo hararatun sakit panas. Apabila si rosid ini sakit panas, maradun wa maradun dan sakit sofrawiyun sakit kuning, yakunu ilaju di depannya niku wonten obate. Jadi si rosid ini sakit panas demam, di depannya wonten obat. Bisakan jabina, contohnya obat di sini bisakan jabina, obat minuman yang terbuat dari madu. Au kaskabin atau wakaskabin dan obat air yang dicampur dengan gandum. Zaman dulu ini. Kalau zaman sekarang sakit panas obatnya paracetamol. Iya. Batuk pilek obatnya Alpanat. Budrek. Sagrib contohnya. Nah niku. Nah, di depannya niku wonten napa? Paracetamol wonten obatnya. Fala yahsulu albaru, maka si rosid ini tidak bisa sembuh. Fala yahsulu, maka tidak terhasil alburu sembuhnya rosid ini illa bisti'malihima, kecuali si rosid minum obat. Jadi permisalan ilmu tanpa amal itu seorang sakit panas depannya wonten obat paracetamol tapi tidak mau diminum. Bagaimana bisa sembuh kalau obatnya tidak diminum? La ilaha illallah. Sesuai. Terus sampai habis. Sebenarnya. Kemudian ada syair di sini. Ini syair Persia. Kazamat dahzar rotlan hama bainamai tama huduri nabashat syaidai. Tarjamatu hadal bait minal farsyah. Jadi bait ini dari Farsi. Syekh Muhammad Amin Al-Kardi faqala, beliau berkata, lau kunta al-farid lin khamrin lam takun litasira nashwanan idalam nashrab. Perumpamaan orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya niku nopo lau kilta lamun nakar al-farid lin khamrin, apabila kamu menakar al-farid lin khamr 2000 alfai ritlin, 2000 ritel khamr. Ritel niku timbangan Arab. Contohnya bak-bakan lah niku napa? Gelas-gelasan. 2000 gelas khamr. Lam takun ora ana sapa sira iku litasira, kok dadi sapa sira iku naswanan mabuk sapa sira idalam tasroba arekalane ora ngombe sapa sira. Walaupun kamu menakar di depan matamu ada minuman khamr. Ini contoh yang buruk ya. Apabila di depan matamu ada minuman khamr, 1000 minuman khamr tidak bisa menjadikan kamu mabuk jika tidak diminum. Maknanya nopo? Di depan mata, di otak kita niku wonten ilmu nih. Ilmu nopo? Ilmu sholat, ilmu baca Quran, ilmu poso, ilmu sedekah, ilmu haji. Tidak bisa menjadikan kita mendapatkan pahalanya sholat, pahalanya puasa, baca Quran, haji dan yang lain-lainnya sebagainya, kecuali kita mengamalkannya. La ilaha illallah. Walau qara'ta lan lamun maca sapa sira ilma ing ilmu mi'ata sanatin ing 100 tahun, apabila si rosid ini membat
Cah ilmu ngaji maknanya ngaji 100 tahun. Wa jama'ta dan kamu mengumpulkan alfa kitabin 100 kitab lata kunu maka ora ono sapa sira, maka tidak ada bagimu iku musta'iddan orang yang siap li rahmatillahi untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala illa bil amali kecuali amalkan. Jadi Imam Ghazali mengatakan walaupun kamu ngaji, belajar ilmu, kamu kumpulkan banyak kitab, kalau tidak diamalkan maka kamu belum siap untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dikatakan amalan kebaikan yang kita kerjakan, amalan-amalan yang mendapatkan ganjaran di sisi Allah, itu semuanya adalah murni karena rahmatnya Allah. Bahkan dikatakan umatku, dikatakan udhulu ya ummati ilal jannah birahmati, masuklah kalian semua wahai umatku ke dalam surga dengan sebab rahmatku, kata Gusti Allah. Jadi kalaulah kita sudah tahu ilmunya, ilmu kebaikan, patutlah kita wajib untuk mengamalkan. Wa an lan temen setune kelakuan iku laisa kang ora ana apa kelakuan insani marang manungsa illa ma kejaba perkara sa'a kang nglakoni apa ma. Faman mongko utawi sapane wong iku kana kang ana sapa man iku yarju ngarep sapa man liqa rabbihi ing bertemu Tuhannya, fal yakmal mongko hendaknya amal sapa man amalan kelawan amal sholihan kan soleh jazaan krono arahe balesan bima kanu yaksibun kelawan perkara kanu kang ana sapa sira kabeh yaksibuna kang nglakoni sapa sira kabeh. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan jazaa'an bima kanu yaksibun." Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah Rabbnya, Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dalam keadaan baik, bertemu dalam keadaan bahagia, falyamal amalan sholihan, hendaknya niku beramal soleh, beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina teman setuhune wong-wong amanu kan beriman sapa si alladzina wa amilulan amal sapa alladzina as-solihatu ing amal soleh iku kanat mongko ana lahum marang alladzina wong akeh iku jannatul firdausi surga firdaus nusulan panggonane. Jadi untuk menjadikan diri kita mendapat balasan surga firdaus itu syaratnya yaitu beriman kepada Allah dan beramal soleh. Iman tok boten amal niku kurang. Apalagi iman boten amal niku salah. Maka aminu wa amilu niku dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan amal niku boten saged dipisahkan. Wong beriman pasti beramal. Khalidina yang mereka kekal fiha di dalam surga la yabghuna tidak ada amrih anha di dalamnya hiwalan keadaannya. Fakholafa maka mengganti sinten Gusti Allah. Fakholafa maka Allah pasti akan mengganti min ba'dihim dari orang-orang selepas mereka
khalfun pengganti, adau yang mereka menyia-nyiakan as-sholata sholat mereka. Jadi Allah akan ganti orang yang menyia-nyiakan sholat mereka. Mana yang nopo? Allah akan mengganti orang yang telah berikan ilmu tapi tidak diamalkan. Jadi Allah tidak membutuhkan sholat kita, boten. Allah tidak membutuhkan ilmu kita, boten. Allah tidak membutuhkan ibadah-ibadah kita, tapi kita niku membutuhkan ibadah kepada Allah, butuh kepada Allah. Jika kita kok tidak mau ibadah kepada Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah, maka Allah pasti akan mengganti orang lain yang menyembah Allah kalau kita tidak mau. Wattaba'u syahawata, dan Allah akan mengganti orang yang menyembah Allah disebabkan mengikuti syahwatnya. Jadi orang yang akan digantikan posisinya, kok orang itu sudah diberikan derajat, diberikan ilmu, tapi kok tidak mau diamalkan, hanya mengikuti hawa nafsunya, maka Allah akan kirimkan orang lain, Allah akan berikan orang lain ilmu sehingga orang lain itu mengamalkan ibadah, mau menghamba kepada Allah. Fasaufa talqauna, maka sampai bertemu goyang dalam keadaan kesesatan. Orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan ilmunya, hanya mengikuti syahwatnya, tidak mengamalkan ilmunya, fasaufa yalqauna, suatu saat ia akan bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala goyang dalam keadaan kesesatan. Bertemu Gusti Allah mboten ndang, mboten beto iman amal soleh, betone kesesatan. Illa man kejaba wong tabakan bertobat sapa man, wa amanalan iman sapa man, wa amilalan beramal solehan kang soleh, faulaika mongko utawi iku yadkhuluna jannata, wong kang mlebu surga, wala yudlamuna walan ora padha dolim sapa sira kabeh sayan ing suwiji-wiji. Ustaz, tarik menit. Kejaba tiyang ingkang gelem bertobat, iman lan amal saleh. Maka dikatakan Allah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah niku demen tiyang-tiyang ingkang seneng tobat lan ingkang tiyang seneng sing menyucikan diri. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana asrafana bi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina wa li talamidatina wa li jarina wa li ashabina wa li asdiqaina wa li ulama'ina wa li umaraina kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka at-tauba wal inaba wal istiqamah ala syariatil ghurra wa tariqatil bait min jundi rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biduni mihnati wala baliyah bi mujarradi fadlikal azim bi syafaati rasulikal karim innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.